Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat produksi sampah yang tinggi, pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi, dan konsumsi yang meningkat telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap tahun. Urbanisasi yang pesat di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, berkontribusi pada peningkatan tingkat produksi sampah. Peningkatan tingkat konsumsi gaya hidup pun juga turut mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan. Jadi, apa sih sampah itu? Menurut World Health Organization, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sedangkan menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 8 Tahun 2008, sampah adalah setiap kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat. Dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan dan Kehutanan tahun 2022, hasil input dari 202 kabupaten se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dengan total sampah mencapai 65,71% dapat terkelola, sedangkan sisanya belum terkelola dengan baik. Hubungannya dengan manusia, aktivitas manusia yang termanfaatkan menghasilkan sampah. Sampah ini ada banyak jenis, ada yang organik, anorganik. Kalau organik itu yang bisa diurai ya, dan sampah anorganik. Sampah-sampah ini seiring dengan kegiatan manusia, maka secara alamnya sudah sunatullah akan muncul. Nah, persoalannya bagaimana manusia itu mengelola limbah atau sisa dari aktivitas kegiatan sehari-hari, bisa domestik, dari rumah tangga, bisa industri, bisa apalagi. Pokoknya aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik skala rumah tangga sampai industri itu harus di-manage, dikelola. Gitu ya. Jadi kenapa sampah selalu ada? Ya karena tadi manusia melakukan aktivitas. Kampus ini kan sebuah ekosistem yang sangat kecil sebenarnya. Mini ekosistem dari ekosistem global yang luas tuh, misalkan alam ya, tata surya dan isinya, atau bumi dan berbagai planet. Bumi itu adalah dengan berapa miliar sekarang ini penduduknya? Hampir 7 miliar ya, 7 miliaran. Itu menghasilkan sehari berapa juta metrik ton atau bilion metrik ton sampah ya. Nah, kampus bagian kecil dari ekosistem global yang sangat luas. Itu sangat berperan di dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan, diantaranya mengelola sampah. Siapa aja yang bertanggung jawab? Sivitas Akademika. Tapi Sivitas Akademika ini yang paling yang bertanggung jawab adalah pimpinan, dalam hal ini rektor dan jajarannya yang membuat satu kebijakan. Jadi kalau belum ada kebijakan tapi mahasiswanya sudah sadar atau dosennya sudah, jadi mahasiswanya beli sendiri itu bak-bak sampah yang sementara di fakultas lain atau di rektorat belum ada gitu. Jadi itu akan sia-sia. Jadi pertama kali yang paling bertanggung jawab adalah pimpinan sebagai policy maker ya, yang stakeholder yang mensupport sistem pengolahan ya, di kampus. Jadi punya regulasi, memfasilitasi dalam bentuk alat-alat pengelolaan yang up to date ya, yang high tech,
kemudian ramah lingkungan dan juga efisien, murah. Itu yang pertama. Yang kedua, regulasi baru diciptakan. Regulasinya apa nih? Kalau yang membuang sampah misalkan kena denda atau apa ya. Kemudian tadi yang teknologi dibuat, teknologi misalkan di setiap apa tuh, di setiap building itu ya, kampus-kampus itu depannya ada biopori untuk yang sampah-sampah yang serasa daun yang alami ya. Dan dia akan alami akan apa, serasa itu kalau jatuh ke sana dan masuk ke dalam lubang yang sudah dibuat biopori itu, dia akan otomatis akan menjadi apa namanya, organik, menyuburkan tanah dan juga membantu aliran drainase air sehingga air tidak tergenang. Jadi diantaranya itu teknologi atau apa ya, penelitian yang menghasilkan produk dari sampah, dihasilkan mikroba organik yang mampu digunakan untuk mengatasi limbah cemaran minyak di tumpahan minyak di laut atau mikroplastik di laut. Itu bisa dimakan oleh bakteri yang ada dari hasil limbah sampah. Itu sudah dilakukan oleh banyak dosen di Fakultas Saintek, juga ada beberapa dosen yang berhasil mendeteksi, mengidentifikasi bakteri dari sampah yang ada di lingkungan rumah tangga atau sekitarnya. Jadi bakterinya dia digunakan untuk memakan minyak yang tumpah di laut. Jadi sivitas akademika yang paling utama tadi pimpinan, yang lain-lain itu mengikuti ya. Kalau sudah ada regulasi dan support dari pimpinan, maka semua sivitas UIN akan mengikuti. Pak, di sini kita mau nanya pertanyaan tentang upaya untuk tangani sampah-sampah yang ada di lingkungan kampus. Misalkan di kampus kita, apa yang akan terjadi jika sampah yang terus menerus bertambah, Pak, kalau di kampus ini? Iya, sebenarnya langkah pertama kita sosialisasi untuk supaya para sivitas akademika bisa membuang sampah pada tempatnya, dan sebisa mungkin mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Misalnya dengan membawa tas minum dari rumah, tidak membeli itu dengan kemasan yang kemudian itu pasti akan menumpuk sampah. Styrofoam, plastik itu adalah sampah yang tidak bisa diurai ya. Kebijakannya seperti itu. Samping tentu untuk mengurangi jumlah sampah ini diharapkan juga siswa dapat berpartisipasi ya, mengkampanyekan kebersihan kampus sehingga tidak gampang membuang sampah ya. Perhatikan di lantai dasar itu setiap hari Sabtu penuh sampah plastik berupa bekas minuman kemasan ya, mineral atau yang lain. Nah, ini tentu akan mengakumulasi jumlah sampah. Maka kampanye agar mahasiswa sivitas akademika yang lain terlibat untuk mengurangi penggunaan sampah organik ini ya. Ini juga bagian dari mengurangi jumlah sampah ya. Menurut Bapak, yang Bapak ketahui tentang pengelolaan sampah berkelanjutan itu seperti apa? Kalau sampah berkelanjutan kan kita belum ada program ya. Karena kalau sampah berkelanjutan itu artinya produk sampah harus dipilah dulu. Mana yang bisa didaur ulang, ya, kemudian bisa
gunakan. Memang berangkat dari beberapa benchmarking kita, kebutuhan tinggi yang sudah punya tempat pengolahan sampah. Memang idealnya seperti itu. Itu pengolahan sampah itu bisa berkesinambungan. Ya. Misalnya plastik itu kan bisa dipilah dulu, kemudian digiling dan bisa diproduksi di pabrik atau sebagainya. Berbeda dengan sampah organik. Nah, ini kan kita belum punya tempat itu. Ke depan mestinya ya universitas, bukan fakultas ya. Universitas jika memiliki lahan, memang itu memerlukan lahan ya. Itu daur ulang ya, tempat daur ulang sampah dari kampus ini, kemudian bisa itu dulu ya, berkelanjutan pengelolaan sampah. Idealnya seperti itu. Kita ya selama ini ya baru tahap membersihkan saja. Oke. Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Cuma 2 pertanyaan. Iya. Saudara-saudara ini gimana? Iya Pak. Iya. Jadi yang penting saya ingin sampaikan saja ya. Saya menjawab pertanyaan ya. Saya ingin sampaikan kawan-kawan mahasiswa itu juga menjaga target kita sebagai kampus hijau. Kampus hijau yang dimaksud adalah ya Sivitas Akademika menciptakan lingkungan satu bebas asap. Jangan merokok sembarangan. Buanglah untuk merokok sampah pada tempatnya. Itu salah satu bentuk keterlibatan semua. Karena nggak bisa mungkin kita menciptakan kampus yang bersih, kampus hijau. Orang bilang kampus hijau. Jadi sudah bagus punya ini, tapi sampah belum. Saya lihat masih yang banyak yang buang sampah. Terutama bentuk rokok, bekas kopi dan sebagainya kadang bercecer. Ini tentu kami nggak bisa awasi detik per detik. Nggak mungkin ngototin setiap saat. Ini kan tapi kalau ini menjadi kesadaran bersama kita. Kampus kita yang bersih, karena tamu-tamu kita itu kan bukan dari dari kampus kita saja, bukan dari ya mahasiswa kita saja, yang ada tamu dari universitas lain, bahkan dari luar negeri. Perlu kita ingatkan itu ya, kampus hijau itu adalah standar internasional. Kita sedang akreditasi internasional supaya diakui. Apa itu pentingnya? Pentingnya adalah pengakuan terhadap kampus ini. Oleh siapa? Oleh dunia internasional. Kalau kampus ini punya reputasi, tahapnya internasional, alumni akan mudah diterima di mana-mana. Keuntungannya buat mahasiswa. Nah, itu saya kira terkait dengan kampus hijau, green kampus, ya tentu lebih spesifiknya adalah kebersihan. Mari kita jaga bersama. Oke? Iya. Ya. Menurut Ibu apa sih pengertian sampah itu sendiri? Kalau sampah itu suatu barang yang sudah kita gunakan dan tidak kita pakai lagi, itu suatu sampah. Soalnya kan sampah kayak sampah plastik, misalkan kita pakai terus nggak kita gunakan, kita buang. Elektronik juga bisa jadi sampah yang udah nggak kita pakai kita buang itu bisa. Itu sampah. Nah, untuk dampak atau penyakit akibat sampah itu sendiri? Banyak dampak penyakitnya. Salah satunya yang sering kita dengar adalah tifus. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah sampah yang misalkan kita megang habis buang sampah, kita nggak cuci tangan, ada bakteri yang melewatinya, terus tubuh kita juga lagi kurang fit, bisa terkena tifus tersebut. Itu salah satunya. Untuk cara pengelolaan sampah yang baik menurut Ibu bagaimana? Kalau untuk pengelolaan sampah sebenarnya ada bidangnya lagi. Kalau bisa di rumah sakit contoh itu ada bagian bidang untuk pengolahan sampah limbah
medis. Kalau misalkan untuk keseharian di lingkungan sekitar, paling kan ada di tempat pembuangan akhir kan untuk TPU sendiri. Nah kita ada orang yang lebih ahli lagi untuk melakukan pemungutan limbah sampah tersebut. Stop. Jadi kesimpulannya adalah pengelolaan sampah di Indonesia harus diubah menjadi pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah harus diperkuat juga dengan pemberian hukuman atau sanksi yang nyata bagi para pelanggar. Dengan begitu, masyarakat mampu mengolah sampah, ikut berperan aktif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, dengan pengelolaan sampah yang tepat. Salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi volume sampah ialah daur ulang. Daur ulang merupakan salah satu cara untuk memodifikasi sampah atau barang bekas menjadi barang baru yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Nah, untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita bisa mulai dengan membawa botol minum sendiri ketika bepergian. Selain itu, kita juga bisa membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja. Sebagai gantinya, kita bisa membawa peralatan makanan sendiri dari rumah. Mendukung gerakan aman lingkungan, serta mengadakan kegiatan bersih-bersih. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa upaya kita untuk mengurangi sampah plastik tidak hanya berfokus pada penanganan akhir, tetapi juga pada pencegahan dan pengurangan. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we done more. I wanna live fast, never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. We'll be home before we know. I wanna hear you singing. Hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mom, we're gonna be